Selamat malam para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua. Ya, justru ya si Michael ini ya membongkar habis-habisan soal buku itu begitu. Ternyata yang berbicara soal uang, komplain soal uang ternyata adalah Rismon. Ya, bukan Roy Suryo, bukan Dokter Tifa begitu. Yang sering membicarakan soal uang adalah Rismon ternyata. Nah, sudah terbongkar ini, bos. Aduh, siapa yang mengatakan, wah ini di belakangnya dapat bohir. Ya, ada bohirnya. Loh, siapa begitu kan ya? Jangan-jangan prasangka mereka, kok aku nggak dikasih uang? Jangan-jangan mungkin dugaannya seperti itu, begitu kan ya? Jadi saya kira bahwa apa yang disampaikan oleh Michael ini nampaknya Rismon sudah tidak muncul begitu kan ya. Nampaknya sudah diam, sudah sembunyi nampaknya begitu kan. Apalagi ini dilaporkan oleh Pak Yusuf Kalla begitu. Wah, membutuhkan uang lagi dong. Kenapa? Karena ini akan harus ada pengacara yang datang memberikan klarifikasi itu. Aduh, Rismon semakin hancur kan? Coba kita tonton begitu kan, biar masyarakat paham ya, Coba kita tonton ya, seperti ini. Jadi ini kan masalahnya masalah pendana, ya Bang Aiman ya. Dan itu penting untuk dibuka, kenapa tadi saya tanyakan satu persatu. Ya, pendana. Nah, kalau dari semua terlapor dan sebagian jadi tersangka, biar Bang Rasman ngerti ini. Yang pernah komplain tentang pendanaan atau pengeluaran, saya berapa kali bersama Pak Roy Suryo selama setahun ini, tidak pernah ada komplain satupun tentang uang. Yang selalu komplain tentang uang hanya Rismon. Saya kasih tahu, biar Anda ngerti. Maksudnya gimana? Yang selalu komplain tentang uang, aduh ke Solo lagi, gak ada duit. Aduh ke ini lagi, keluar segini dong, keluar segitu dong. Itu selalu Rismon. Suruh dia bicara. Saya saja tidak pernah komplain. Saya tahu Baligi Academy itu hasilnya berapa YouTube-nya. Saya yakin bisa menutup, tapi dia kan nggak mau break even. Ratusan juta? Enggak lah, ratusan juta gimana sih? Enggak, total. Iya mungkin ratusan juta kalau di total semua ya. Tapi setiap Nah, itulah apa yang disampaikan oleh Michael. Ya, nampaknya mungkin Rismon agak kecewa begitu kan, masuk di situ begitu kan, tiba-tiba mungkin prasangka kok saya nggak ada dana ya, kok saya nampaknya tidak dikasih dana. Nah ini kan mungkin prasangka begitu kan ya. Jadi artinya apa? Artinya sekarang sudah diperlihatkan kepada publik oleh Michael ini, karena nih Michael ini apa-apa dengan Rismon begitu kan ya, apa-apa dengan Rismon, akhirnya berpecah kongsi setelah ya ngemis-ngemis ya kabarnya ingin mendapatkan restoratif justice ya. Bisa saja orang-orang menduga seperti itu, tapi yang didapatkan restoratif justice ini kepada Rismon justru nanti bisa saja melewati pengadilan tanpa begitu kan langsung seenaknya begitu kan para termol-termol itu menggratiskan restoratif justice. Ini kan kita lihat saja. Jadi saya kira pertanda bahwa Rismon ini tidak ada yang dukung sekarang ini. Coba siapa yang mau dukung Rismon? Ya. Pertama begitu kan, dari kubu Roy Suryo mereka sudah gagal begitu kan ya. Terus kemudian dari segi termol, siapa yang akan mendukung Rismon? Tidak ada. Selama ini sudah blunder Rismon, bos. Sudah blunder begitu kan, dan pada akhirnya tidak ada yang mendukung gitu. Ini sudah blunder ya, tertimpa kepada dirinya, dilaporkan oleh Pak JK, terus kemudian rekam jejak akademiknya dipermasalahkan. Ini kan pada akhirnya kan ngeri-ngeri sedap. Jadi saya kira apa yang kemudian dipertontonkan seperti ini, mungkin inilah bagian-bagian bagaimana nuansa-nuansa ada dugaan kebohongan ya. Yang dimainkan peran begitu kan oleh Jokowi, buku Jokowi Sweet Paper itu begitu kan ya. Jadi pada akhirnya ini kan jadi ladang bisnis begitu kan ya. Bukunya ditulis untuk ladang bisnis seperti itu. Bisa saja dugaan seperti itu begitu kan. Jadi saya kira ini dibongkar oleh si Michael. Coba kita lanjutkan ya. bulan mungkin puluhan juta. Ya itu kan dia ada gede juga dong. Buat penginapan Baligi dia. Academy itu YouTube-nya Bang Rismon ya. Betul. Okay. Itu kan dia punya belasan juta per bulan. Ya, dia kan ada kos-kosan, biaya kos-kosan, biaya makan dia dengan istrinya dan seterusnya. Itu masa dihitung biaya perjuangan? Enggak dong. Enggak ada perjuangan juga dia harus keluarin itu. Tapi anyway, lalu bagaimana
caranya buku ini. Itu Gibran Endgame, oke. Buku ini saya luruskan lagi nih. Yang sebagai syarat RJ katanya mesti ditarik. Ya. Panitianya kan Buku Arviksan ini, ya. Dia mah tahu apa soal penelitiannya. Dia nggak tahu apa-apa. Dia tahu soal distribusi, nyari percetakan itu doang. Oke. Kalau penelitiannya ini punyanya Pak Roy Suryo penelitiannya. Kenapa? Nih, Bang Andi jangan ketawa dulu Anda. Saya kasih tahu. Penelitian ini dilakukan Roy Suryo kenapa? Karena Rismond tidak bersedia pergi ke luar negeri. Kenapa? Karena ada masalah dia kalau pergi ke luar negeri. Takut Dia sesuatu. dicekal. Nah, takut sesuatu terjadi. Nggak keluar negeri buat apa? Saya ke Melbourne, ke Sydney. Iya. Jadi waktu itu Pak Roy Suryo mau ke Sydney. Oke. Ke UTS InSearch. Ya. Bersama Pak Agus Yunanto yang di sebelah saya nih. Saya bawa semua nih orang-orangnya. Oke. Saya ajak semua. Kan? Sudah kan kelihatan sekarang, ya? Buktinya sudah ada, ya, tinggal eksekusinya begitu. Apakah benar klarifikasi nanti ya kepada yang namanya Rismond begitu kan? Waduh, Rismond. Ini semakin seru, Bos. Semakin seru begitu. Kok bisa-bisanya seperti itu? Ada apa, ya? Orang kan pasti mempertanyakan itu begitu kan, ya? Artinya apa? Kok orang yang dituduh siapa bohirnya? Bahkan duga-duganya kepada Pak JK disebut begitu, Charlie Chaplin, ya, terus kemudian AHY, Puan, Luhut begitu kan. Ya, disebutkan oleh mereka begitu dari termol-termol itu. Tapi yang kemudian apa yang disampaikan oleh Michael ini, ya, yang justru komplain masalah uang itu adalah Rismond ternyata. Ya, jadi di dalam tubuh itu apakah hanya kenapa kalau memang ingin mencari dari YouTuber begitu misalnya begitu kan, kenapa tidak sebagai pengamat aja begitu kan, ya, tanpa terlibat di situ begitu. Nah, pada akhirnya orang-orang akan muncul spekulasi itu begitu. Pada akhirnya inilah bagian-bagian mereka gabung, ya, kepada Rismond, bukan soal memperjuangkan kebenaran tapi mencari keuntungan. Orang kan pasti berpikir seperti itu begitu kan, ya. Artinya apa? Artinya bukunya dijual belikan misalnya begitu kan. Ini kan pada akhirnya merupakan bisnis jual beli itu begitu. Jadi saya kira sekarang ini kan Rismond sudah tidak berbicara lagi, ya. Dia coba kita lihat saja, undang di beberapa TV begitu kan. Dia tidak mungkin datang begitu. Tidak berani datang. Ya mungkin salah satunya begitu. Coba saja diundang begitu. Karena apa? Karena kita lihat saja bahwa Rismond ini sudah tidak punya kekuatan apa-apa sekarang, ya. Malah Rismond ini sekarang ini begitu kan, ya, sudah dari para termol begitu kan, ya, dianggap bahwa dibiarkan aja begitu, sehingga ini muncul narasi-narasi di berbagai media sosial bahwa sudah tidak laku dan sebagainya begitu. Ini kan ngeri-ngeri sedap, Bos, ya. Kasihan ya yang awalnya kuar-kuar, wah ini ijazah Jokowi asli, palsu begitu kan. Ya, kuar-kuar sana sini tiba-tiba mengatakan asli. Ya, salah satunya mungkin takut masuk penjara. Coba kita tonton lagi ya. Isi buku ini tidak mungkin salah dan tidak akan pernah salah sampai dunia kiamat. Kenapa? Karena isinya adalah keterangan dari Sesdirjen Kemendikbudrismen, keterangan dari UTS InSearch dari Pak Roy, dan sistem-sistem pendidikan di Singapura dan Australia pada tahun segitu, di mana katanya Gibran sekolah di situ. Salah satu syarat RJ adalah Itu untuk menarik intinya. buku ini. Ya? Buku ini. Iya, salah satu syarat RJ itu yang menarik buku ini. Ya, itu kita udah tahu lah, Bang. Isi buku ini tidak mungkin salah dan tidak akan pernah salah sampai dunia kiamat. Kenapa? Karena isinya adalah keterangan dari Sesdirjen Kemendikbudrismen, keterangan dari UTS InSearch dari Pak Roy, dan sistem-sistem pendidikan di Singapura dan Australia pada tahun segitu, di mana katanya Gibran sekolah di situ. Salah satu syarat RJ adalah Itu untuk menarik intinya. buku ini. Ya? Buku ini. Iya, salah satu syarat RJ itu yang menarik buku ini. Ya, itu kita udah tahu lah, Bang. Isi buku ini tidak mungkin salah dan tidak akan pernah salah sampai dunia. Ya, setelah diulang-ulang saya paham betul begitu kan, ya. Ternyata di dalamnya, ya, buku-buku itu begitu kan, soal soal Gibran Endgame, ya, ternyata pasti
ada tulisan-tulisan yang kemudian yang ditemukan oleh Roy Suryo begitu kan, bukan dari Rismond. Nah, ternyata kenapa Rismond itu ini hasil karya dari Rismond begitu kan ya? Kalau memang hasil dari forensik, saya kira tidak seperti yang kemudian kita pertontonkan begitu. Pasti hasilnya walaupun tidak akurat misalnya begitu 75% lah begitu kan ya. Bisa mendekati akurat karena forensik itu tidak bisa dibohongi. Kalau memang benar-benar ahli forensik ya, itu pun tidak bisa dibohongi dengan siapapun begitu. Karena itu hasil dari dari hasil penelitian yang kemudian melalui teknologi yang canggih begitu kan. Bukan soal pengamat dan sebagainya, beda begitu. Ada teknologi canggih di situ begitu. Makanya saya yakin bahwa persoalan-persoalan ini akan terus bergulir begitu kan ya, karena ini bagian-bagian dari ya salah satunya digoreng. Salah satunya begitu. Tapi saya pribadi melihat bahwa kasus-kasus ini harus benar-benar diakhiri begitu kan ya. Sudah tidak ada manfaatnya. Pada akhirnya saling lapor sana sini, pada akhirnya masuk penjara semua itu. Kan itu logikanya begitu kan ya. Apalagi apa yang diucapkan oleh siapa? Oleh Roy Suryo begitu kan. Maaf, dari Rismond begitu. Saat debat ya, gugatan ijazah Jokowi di Solo ya, Rismond ini pernah diundang kalau nggak salah begitu kan ya. Pernah diundang ya membicarakan soal ijazah Jokowi itu begitu. Nah, soal ijazah Jokowi inilah yang kemudian dianggap dugaan palsu ya. Karena apa? Karena hasil dari penelitian Rismond itu ya seperti itu begitu kan ya. Masa iya lalu kemudian tiba-tiba ijazah asli begitu. Nah, masa iya bang seperti itu? Coba kita lihat saja. Saya sudah mempertontonkan dari channel apa yang disampaikan oleh Rismond begitu kan. Coba seperti ini. Saya tidak mempelajari manipulasi digitalnya ada atau Pak, yang pasti itu. Objek dari kajian saya itu cuma dan yang terutama adalah lembar pengesahan pembimbing skripsi. Baru kemudian ijazah yang ditunjukkan, ijazah dari Pak Jokowi yang ditunjukkan oleh Dr. Sigit Sunarta di UGM maupun yang di-upload oleh saudara Dian Sandi di akun Twitternya. Jadi sebagai penelitian utama dan terutama yaitu lembar pengesahan pembimbing skripsi Pak Jokowi bisa saya jalankan di sini lah. Mulai dari itu dulu, nggak apa-apa. Ini juga bagian dari pattern recognition dan juga bagian dari digital image processing. Jadi data ujinya adalah bukan data uji dari medsos, tetapi saya dan Pak Roy Suryo pada tanggal 15 April 2025 di ruang 109 itu di UGM, Fakultas Kehutanan UGM, kami memfoto terutama kamera dari Pak Roy Suryo yang resolusi tinggi. Jadi kami mendapatkan sumber primer dari lembar pengesahan pembimbing skripsi dari skripsi Pak Joko Widodo. Nah, ini programnya saya buat sendiri karena memang saya software developer. Nah, inilah citra digital dari lembar pengesahan pembimbing skripsi dari Pak Joko Widodo. Nah, setelah lembaran ini itu tidak ada tanda tangan penguji, tidak ada, satu pun tidak ada tanda tangan penguji. Menurut keterangan dari penjelasan dari pihak UGM bahwa ini adalah hasil dari hand press atau letter press yang ditekan, fontnya, hurufnya ditata satu-satu baru ditekan. Cuma banyak kejanggalan di sini. Bagaimana mungkin ya ini merupakan produk dari hand press atau letter press yang ditata sama sekali satu persatu, tetapi tata letaknya itu benar-benar tersentralisasi dengan sempurna. Jarak antar huruf maupun jarak antar kata
itu sedemikian dinamis yang menampakkan ciri-ciri bahwa ini adalah produk Word document, produk dari komputer yang tahun 85 ya. Setelah saya lakukan analisa, itu belum ada font Times New Roman di dalam text editor pada dua sistem operasi yang berlaku saat itu, yaitu sistem operasi DOS, disk operating system, maupun Apple Macintosh. Jadi tidak ada. Jadi penjelasan bahwa dari UGM maupun dari Dirtipidum selanjutnya yang mengatakan bahwa Dirtipidum mengatakan setelah diraba, dirasakan, terasa ada cekungan, lalu disimpulkan itu adalah produk dari handpress atau letterpress. Padahal untuk menciptakan efek cekungan, printer juga bisa, yang dikenal dengan digital embossing. Nah, saya kemudian upload di sisi sebelah kanan itu adalah tulisan yang informasinya sama dengan yang di kiri, tetapi ini saya rekonstruksi tahun 2025 dengan pola rata sempurna, jarak antar huruf, jarak antar kata, dan tinggi antar baris itu sangat konsisten yang menandakan ciri yang merupakan Word document. Kalau kita perhatikan sekilas, itu memang orang pasti secara awam menyimpulkan itu adalah keduanya adalah hasil Word document yang menyangkal kesimpulan dari Dirtipidum yang hanya menggunakan indera peraba maupun perasa mengatakan itu handpress. Tetapi secara digital forensik berbasis pattern recognition atau pengenalan pola dan digital image processing, kita bisa lakukan misalnya pencocokan dengan overlay ya. Kita lakukan di sini, kita plot ketika program berjalan, misalnya kata skripsi. Nah ini ya dari dokumen yang dari foto dari yang diambil oleh Pak Rosuryo, dan ini yang saya rekonstruksi menggunakan digital Word document atau Microsoft Word. Nah ini untuk menjadi fokus ya, ROI. Nah inilah dia. Nah lalu kita lakukan pencocokan dengan menindih berdasarkan titik-titik kunci yang didapatkan melalui ilmu digital image processing. Nah lalu kita lakukan auto align menggunakan algoritma shift scale invariant Fourier transform. Ya, dari situ didapatkan 27 titik kunci yang sesuai. Ini hasil tindihnya. Nah inilah dia. Kenapa dia ini bergeser sedikit? Karena Pak Roy Suryo memotonya tentu ada kemiringan. Kalau kami dapatkan data langsung dari scan, saya kira ini akan lebih sesuai. X-nya itu tidak bergeser, karena mungkin Pak Roy memotonya pakai angle. Nah, di sini kita kuantifikasi. Itu hasil kecocokannya itu sudah terlalu sempurna untuk dua benda yang tidak sama. Di sini kecocokannya 89. Nah, itulah ya yang kemudian disampaikan oleh Rismon soal Times New Roman. Dulu begitu kan? Dulu pernah ada nggak ya yang awal-awal begitu kan? Oh ini tidak sesuai dengan Times New Roman. Tahun 1985 itu nggak ada ya rumus atau font Times New Roman begitu kan ya. Jadi saya kira bahwa sekarang ini justru apa yang disampaikan Rismon itu mempermalukan diri sendiri begitu kan ya. Apakah ini mau dibantah lagi? Apakah mau dibantah lagi dengan soal itu begitu? Saya kira bantahan Rismon ini sudah tidak ada gunanya, ya.
hasil dari apa yang disampaikan Desmond ini kan hasil penelitian mereka diri sendiri begitu, dikolaborasikan dengan Roy Suryo. Nah sekarang coba kita lihat saja ya. Ya sudah diundang, ini nampaknya nggak tahu lagi begitu kan. Kok bisa-bisanya Desmond ini apa namanya nanti begitu kan ya berbalik arah di situ begitu. Padahal itu hasil penelitiannya sendiri secara forensik kabarnya begitu ya. Hasil forensik itu kalau sekali teliti ya itu pasti akurasinya 75% ya. Tapi kalau ini mungkin ya ada hal-hal yang kemudian kebohongan atau apa begitu kan ya. Ini kan bisa kelihatan kalau memang benar-benar ahli forensik. Tapi kalau hanya forensik abal-abal bisa saja hanya bisa berargumentasi. Ini pada akhirnya orang akan terus membicarakan Desmond begitu kan ya. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus di channel Hodari Podcast Rakyat ini, jangan lupa di subscribe.